البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babul khamsun, babul haya'i minal iman. Bab yang ke-50 yang membahas al-haya'u fil ilm. Al-haya' minal iman sudah kita lewati ya dalam kitabul iman. Ini bab yang lain, rasa malu di dalam masalah ilmu. Yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari, bahwasanya bab ini didatangkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasanya rasa malu di dalam belajar, malu yang terkait dengan yaitu menghalangi orangnya dari belajar, menghalangi orangnya dari bertanya, menghalangi orangnya dari yaitu diskus dengan para ulama, membahas suatu permasalahan, maka ini adalah sesuatu yang mazmum, yaitu sesuatu yang tercela. Makanya hadis-hadis dan asar yang disebutkan ini nanti justru menunjukkan mestinya jangan malu demi mendapatkan ilmu. Hanya saja kata Al-Hafidh, tatkala telah kita lewati bab al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Maksudnya malu yang bagaimana? Yaitu rasa malu yang menyebabkan kita memuliakan para ulama, menghormati para ulama, memahami kedudukan mereka sehingga tidak berkata kasar kepada para ulama. Nah, inilah yang betul. Adapun yang tercela adalah malu untuk bertanya tatkala ada kerumitan, dengan tetap menjaga adab-adab yang baik. Kalau adabnya buruk, nah ini menunjukkan berarti apa? Imannya kurang, karena malu bagian dari iman. Tayyib. Makanya di sini Mujahid mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, qala Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Inilah di sini adalah nafi, bukan nahi. Makanya dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'nya di situ. Yaitu ini informasi, ini kabar dari Mujahid bahwasanya orang yang sangat pemalu dan orang yang sangat sombong tidak akan mempelajari ilmu, yaitu tidak akan meraih ilmu. Asar ini kata Al-Hafidh diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam Hilyatul Auliya dan sanadnya adalah sahih dari jalur Mansur ibnul Mu'tamir dari Mujahid. Baik. Jadi yang diinginkan oleh Mujahid di sini apa? Orang yang sangat pemalu, maka dia tidak akan meraih ilmu. Maksudnya pemalu yang mana? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu rasa malu yang menyebabkan dia jadi lemah, menyebabkan dia jadi terhalangi dari belajar. Mau belajar, malulah saya sudah tua, yang lain masih muda hebat, saya sudah tak mampu apa-apa. Nah, ini akan menghalangi dari ilmu. Padahal belum tentu orang yang masih muda itu mendapatkan taufik, memahami seperti pemahaman orang yang sudah tua dan berpengalaman. Dan belum tentu orang yang masih muda itu hafalannya pasti lebih hebat dari yang tua semuanya secara mutlak. Dan belum tentu diberkahi pula, dan belum tentu umur panjang. Boleh jadi yang tua malah umurnya lebih panjang dalam keadaan ilmunya lebih diberkahi karena ikhlas, karena tawadhu, tidak sombong, karena bersungguh-sungguh mengejar ketertinggalan dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat di Damaj, bapak-bapak tua pun tidak malu untuk belajar Al-Quran, tidak malu untuk mulai belajar baca tulis, kemudian mulai hadir di majelis-majelis ilmu, bersaing dengan yang muda, tidak merasa sudah terlambat. Ya, yang muda juga tidak menyombongkan diri. Ada juga satu dua yang sombong, akhirnya memang terbuang dari majelis, tidak diberkahi oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang terkait dengan rasa malu. Yang terkait dengan kesombongan, bahwasanya orang yang menyombongkan diri tidak akan mendapatkan ilmu, dan itu betul diambil dari firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya, dia sombong, walaupun mungkin hafal, dia tidak akan diberkahi ilmunya itu.
Maka berarti apa? Kita sangat diperintahkan untuk bertawadhu, untuk selalu apa? Rendah hati, tidak merasa hebat di hadapan ulama, kemudian ulama bicara sedikit langsung dia sombong, oh saya tahu, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini nanti ulama malah tidak akan mau lagi memberikan tambahan ilmu, memberikan bimbingan dan sebagainya kalau kita malah justru menyombongkan diri. Mestinya kita bersikap seakan-akan kita tidak tahu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, Atha bin Abi Rabah mengatakan, saya pernah menghadiri majelis hadis yang mana si muhadisnya menyampaikan hadis ini sudah saya dengar 20 tahun yang lalu, bahkan sebelum guru ini lahir. Tetapi saya tetap bersikap seakan-akan hadis ini baru saya dengar. Nah, inilah adab. Padahal beliau adalah ulama besar. Tapi tatkala mendengar ilmu, beliau tetap bersikap sebagai orang yang tawadhu dan seterusnya, tidak menyombongkan diri. Taib. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi menyebutkan kalam para ulama, al-mutawadhi' min talabatil ilm aktsaruhum ilma. Orang yang rendah hati dari kalangan penuntut ilmu, dia itu justru paling banyak ilmunya. Tayyib. Kenapa? Beliau menyebutkan kama annal ma yafirru ila mustanqaihi, sebagaimana air itu lari ke tempat pertemuannya, yaitu dari tempat yang tinggi menuju ke tempat pertemuan. Justru yang merendahkan diri, dia akan mendapatkan air paling banyak itu. Tayyib. Sebagaimana juga diriwayatkan, kalau nggak salah dari Mujahid juga, tapi tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Al ilmu yahrabu minal muta'ali kama annal ma yahrabu minal makanil ali. Bahwasanya ilmu itu lari dari orang yang menyombongkan diri, sebagaimana air itu lari dari tempat yang tinggi. Nah, yang dapat untung banyak siapa? Yang di bawah, yang merendahkan diri, dia justru mendapatkan air paling banyak. Nah, ini adalah perumpamaan. Dan telah kita lewati di dalam Kitabul Ilm ini juga, bahwasanya ilmu dan hidayah itu diperumpamakan bagaikan air. Baik, selesai pembahasan dari Mujahid. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa qalat Aisyah ni'man nisa'ul ansor. Sebaik-baik para wanita adalah wanita Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam pemahaman di dalam agama ini. Kita telah melewati yang rajih nikmat itu adalah fi'il, makanya boleh dimasuki dengan ta'ut ta'nis, as-sakinah, nikmat. Tapi kenapa? Ini nisa kan dia adalah mu'annas, kenapa tidak ada alamat ta'nis nikmat? Ini tidak masalah. Sebagaimana dalam Quran, dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinah, qala niswah bukan qalat, tidak masalah itu. Nah, sekarang Aisyah memuji sebaik-baik wanita, yaitu dalam kes-kes tertentu adalah para wanita Ansor dalam masalah ilmu. Lam yamna'hunnal haya, rasa malu tidak menghalangi mereka ayyatafaqqahna fiddin, untuk memperdalam pemahaman di dalam agama ini. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau. Baik. Sebagai diriwayatkan dari Ma'ruf, sahih. Hadisnya sahih dari riwayat siapa? Fatimah binti Syaibah dari Aisyah. Nah, Aisyah memuji hadisnya yang nanti apa? Yaitu Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran, dan seterusnya, menanyakan apa? Masalah haid dan sebagainya. Baik. Adapun isinya sama. Isinya langsung aja kita masukkan ke hadis yang berikutnya, karena ini juga pertanyaan dari para wanita di dalam hadis tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-haditsus salasun ba'dal mi'ah, 130. Haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an Abi an Zainab binati Ummi Salamah an Ummi Salamah qalat. Baik, ini anak meriwayatkan dari ibunya.
ibunya bercerita, Ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, dari mengucapkan yang benar. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Maka apakah wanita wajib untuk mandi apabila dia mimpi basah? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma. Maksudnya ya, apabila dia melihat air, yaitu ada air yang keluar. Fa ghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Maka Ummu Salamah menutup wajahnya, yaitu malu dengan kalimat seperti itu. Dan Ummu Salamah mau tanya tapi juga malu, tapi tetap bertanya. Wa qalat ya Rasulullah tahtalimul mar'ah? Apakah wanita itu bermimpi? Yaitu apa? Mimpi basah. Qala na'am. Taribat yaminuk. Ya benar. Tangan kananmu celaka. Ini sekedar kalimat aja ya, bukan betul-betul mendoakan. Fabima yushbihuha waladuha. Maka dengan sebab apa? Yaitu dengan cara apa anaknya itu akan menyerupai dia. Kenapa? Boleh serupa anak dengan orang tuanya. Berarti memang ada air yang membentuk anak itu. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah satu guru yang tertua beliau, yaitu Muhammad bin Salam, Abu Abdillah Muhammad bin Salam Al-Bukhari Al-Baykandi Al-Kabir Al-Musnid dan seterusnya. Beliau imam besar, muhaddis dan faqih. Baik. Abu Abdillah Baykandi itu di mana? Di belakang Sungai Jaihun, yaitu di daerah Khurasan sana, daerah Uni Soviet dan sekelilingnya itu. Qal akhbarana Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir Al-Kufi. Beliau buta tatkala usia 8 tahun. Ada yang mengatakan bahkan 4 tahun. Assalamualaikum. Baik, tetapi apa? Beliau siqah. Beliau termasuk murid bahkan beliau murid terkuat dari A'mash walaupun beliau ini buta. Baik. Adapun periwayatan terhadap yang lain tidak sekuat itu. Tapi tak masalah, Imam Bukhari sudah menapis. Qal haddatsana Hisham. Hisham ini Abul Mundir, Abu Abdillah, kunyahnya dua ya, Abu Abdillah, Abul Mundir, Hisham bin Urwah ibni Zubair. Berarti apa? Al-Qurashi. Dan beliau dijuluki oleh Imam Az-Zahabi sebagai Syekhul Islam. Hisham bin Urwah ini. Iya, Hisham bin Urwah Syekhul Islam. Baik, ini sezaman dengan Imam Malik. An Abi, ayahnya Urwah ibnu Zubair yang doanya dikabulkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Faqihun Shobur, muhaddis besar, faqih dan seterusnya. Urwah ibnu Zubair, Abu Abdillah. An Zainab binti Ummi Salamah, dari Zainab bintu Ummi Salamah, dulu namanya adalah Barrah, lahir di Habasyah di Ethiopia tatkala dibawa hijrah oleh ayah dan ibunya. Ini Zainab bintu Abi Salamah. Ini adalah Quraisy Al-Makhzumiyah, dari bangsawannya Quraisy. Cuma dibawa hijrah ke sana. Nah, ini sahabiat kecil, meriwayatkan dari Aisyah, meriwayatkan dari ibunya, meriwayatkan dari Ummi Sulaim dan para ummahatul mukminin. Kemudian An Ummi Salamah, meriwayatkan dari ibunya. Ummu Salamah namanya Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Hindun bintu Hudzaifah Al-Makhzumiyah. Ini wanita bangsawannya Quraisy. Dilamar dirisik oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Abu Salamah. Kurang lebih tahun berapa? Tahun 4 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Setelah perang Badar, setelah perang Uhud. Nah, sekarang Ummu Salamah bercerita. Berarti ini riwayat sahabiyah anis sahabiyah. Ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang. Ummu Sulaim ini masih keluarga susuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim adalah siapa ya? Alal khilaf. Ada yang mengatakan Humaisa, ada yang mengatakan Rumaisa. Dua-duanya sahih riwayatnya.
Karena memang tidak tahu ini yang betul Humaisok kah Rumaisok. Karena saudarinya Ummu Haram itu juga diperselisihkan. Al-muhim salah satunya itu. Tak masalah. Baik, Humaisok bintu Milhan Al-Ansariyah, ibu dari Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat, seraya menanyakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Nah, ini menunjukkan kepandaian Ummu Sulaim tatkala menanyakan pertanyaan yang sensitif, pertanyaan yang mungkin membuat mungkin orang malu untuk membicarakannya, maka dia mendatangkan hujah. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran, diambil dari Al-Quran kalimat seperti itu. Nah, kalau Allah tidak malu, maka tolong ceritakan kepada kami masalah yang akan disebutkan itu. Fahal, ini ada fa, yaitu fa'ut ta'kid, menunjukkan apa? Taklil, alasan. Tayyib. Apa alasan saya bertanya tentang masalah yang sensitif ini? Karena Allah tidak malu menyebutkan kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Apakah wanita itu wajib untuk mandi? Asalnya adalah fahal alal mar'ati ghuslun. Baik, sebagai apa? Sebagai mubtada' muakhar. Tapi kenapa ada min? Ya, ini sebagai taukidun nafi. Karena boleh jadi orang menyangka tidak ada kewajiban untuk mandi. Yang mandi hanyalah apabila istilahnya hubungan suami istri. Kalau sekedar mimpi basah tak wajib mandi. Maka dia bertanya, wajib mandi tidak? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma'. Dalam riwayat yang lain, na'am idza ra'atil ma'. Dia wajib mandi apabila dia melihat air, yaitu ada air mani yang keluar. Nah, ini nanti pembahasannya secara lebih mendalam itu dalam kitab Thaharah kalau tak salah di dalam Sahih Bukhari ini. Idza talamat ihtalama, mimpi basah, hulm, bermimpi. Berarti apa? Ya, sighatu syarat laha mafhumul mukhalafah. Pola syarat ini memiliki kebalikannya. Tatkala Nabi mengatakan ya apabila dia melihat air, berarti apabila air tidak keluar maka tidak wajib mandi. Sekedar mimpi tapi tidak sampai memuncak dan keluar, maka tidak wajib mandi kalau seperti itu. Baik. Falghatat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menutupi takni wajahaha, menutupi wajahnya. Ini mungkin di penjelasan dari sebagian rawinya. Lafaz wajahanya terhapus lalu dia jelaskan. Maksudnya yang ditutup adalah wajahnya. Nah, ini rasa malu. Dan memang kata para ulama inti dari rasa malu itu akan nampak dari wajah. Mungkin wajah jadi memerah dan sebagainya. Tak ada orang merasa malu lalu menutup jarinya sendiri atau menutup kaki. Tak. Rasa malu langsung tutup wajahnya. Baik. Kemudian sekalipun dia merasa malu, tetap dia bertanya. Qalat, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah wanita juga mimpi basah? Ini sebagian orang merasa heran. Ini kenapa Ummu Salamah tanya gitu? Ini kan biasa. Dijelaskan oleh Al-Hafidz berdasarkan biografi Ummu Salamah, dia lain dari yang lain. Dia tak pernah mimpi basah, Ummu Salamah. Maka dia heran, adakah wanita mimpi basah? Dia tak tahu ada. Bahwasanya justru inilah yang biasa. Namanya masih manusia mimpi basah. Cuma Ummu Salamah lain. Ini mimpi setan. Macam gitu-gitu ya. Bukan maksudnya mimpi masak-masak, mimpi bangun rumah, bukan. Tapi yang ma'ruf untuk orang dewasa itu. Nah, ternyata Ummu Salamah lain, tak pernah mimpi basah. Dia hanya kalau waktu nikah selesai urusan pernikahan, tapi tak pernah dia mimpi basah seperti kebiasaan orang-orang. Ini penjagaan dari Allah dan itu terserah Allah Ta'ala. Tapi makanya dia tanya, apakah wanita juga mimpi basah? Dia heran. Bukan karena ini menutup-nutupi. Macam mana wanita mimpi basah? Jelas ma'ruf lah, ada lah. Nah, cuma Ummu Salamah memang lain, kata Al-Hafidz. Makanya dia justru bertanya, merasa heran. Kenapa wanita itu mimpi basah? Karena dia tak pernah melihat yang macam itu. Qala na'am taribat yaminu. Rasul mengatakan, ya wanita juga mimpi basah. Yaitu keumuman mereka, kecuali yang Allah takdirkan tidak mengalami itu. Sebagaimana ada wanita yang ditakdirkan tidak pernah haid. Ini terserah Allah, walaupun ini menyelisihi tradisi. Taribat yaminu, kata Al-Hafidz, ini sekedar kalimat yang keluar
untuk apa? Memberikan sedikit kritikan, bukan betul-betul mendoakan kecelakaan. Fabima yushbihuha waladuha. Ini adalah soal ingkari. Maka dengan apa anaknya itu menyerupai dia? Kenapa seorang anak menyerupai ibunya atau anak menyerupai ayahnya? Karena apa? Karena ada air yang memang keluar dan membentuk anak itu, sehingga ada kesamaan, mungkin apa DNA apa aja gennya itu ada kesamaan sehingga wajahnya jadi mirip dan seterusnya. Dari bagi untung tangan kanan ini. Asal dari tariba itu adalah yaitu mutalawwisatun biturab atau biturbah, yaitu berdebu, tanganmu penuh dengan debu. Ini adalah doaul khaibah, doa kecelakaan, kerugian. Maksudnya rugi. Orang Arab mengatakan kalau orang ini pulang dengan tangan berdebu, maksudnya orang ini rugi perniagaannya atau celaka dia. Ya, ini jadi semacam pepatah berbahasa. Iya. Tangan berdebu maksudnya adalah yaitu rugi. Bukan maksudnya habis kerja semen, bukan. Gambar kaki ayam, bukan kaki itu ayam. Ya betul, maksudnya adalah tak pakai kasut, karena ayam tak pernah pakai kasut. Padahal hewan kucing pun tak pakai kasut ya. Baik. Nah, cuma sisi pendalilannya di sini apa? Tatkala mereka, walaupun jelas mereka wanita yang sangat pemalu, tatkala rasa malunya itu tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu, maka mereka pun mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui, dan ilmunya diberkahi, diajarkan ke para murid sampai ke kita. Ini berapa banyak pahala yang didapatkan oleh para wanita tadi itu, wanita Ansor, wanita Muhajirin. Pahala entah berapa juta orang yang sudah mendapatkan manfaat dari ilmu ini melalui periwayatan dan pertanyaan mereka. Ini adalah keutamaan untuk jangan sampai rasa malu itu menghalangi kita untuk bertanya. Kalau bicara mungkin apa masih gagap, tak mampu bicara dengan baik, tulis saja. Tulis, nanti kertasnya disampaikan ke syekh atau ulama atau ke ustadz, sehingga kita masih mendapatkan ilmu walaupun kita ini pemalu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Iya. Ummu Salamah menutup mukanya, yaitu malu. Karena ini yang dibicarakan perkara sensitif, sesuatu yang keluar dari faraj. Baik, dari apa faraj? Nah, maka beliau merasa malu, tapi tetap bertanya sambil menutup muka. Baik, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.